Astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Biniyatil maqbulatan wa min lisan wa ila hadratir rasul wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'allimna min ladunka ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung pelajaran tauhid, yaitu sifat 20. Kita perlu belajar hukum akli, hukum syar'i, hukum adi, supaya kita bisa dapat membedakan. Dalam hukum adi, dalam hukum akli ada wajib, hukum syar'i ada juga wajib. Nah, sama-sama wajib, cuman beda pengertiannya. Dalam hukum akli ini ada harus, hukum syar'i ada juga harus, cuman karena beda letaknya. Ada yang harus pada akal, ada yang harus pada syar'i, beda penjelasannya. Nah, perlu diketahui oleh para siswa sekalian, hukum akal ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul Allah. Hukum akli berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Jadi kalaunya sifat Allah 60 sifat Rasul 6 wajib 4, itu nanti pembahasannya dalam hukum akli. Pembahasannya dalam hukum akli. Ini sifat Allah 620 itu yang terperinci. Sifat Rasul 64, yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah, itu masuknya kepada hukum akli, hukum akal. Yang pertama tadi wajib. Itu wajib bagi Allah bersifat wujud. Nah, contoh yang kedua, wajib bagi Rasul bersifat siddiq misalnya. Rasul itu wajib bersifat siddiq, jujur, benar. Akal kita kada menerima, lamun Rasul kada bersifat jujur. Akal kita menolak, tidak menerima kalau Rasul itu bersifat tidak jujur atau dusta. Akal kita menolak. Karena Rasul itu kan sebagai panutan, uswatun hasanah, panutan yang baik bagi umat. Masa orang yang jadi panutan itu berkata-kata atau berbuat yang tidak jujur, itu mustahil akal kita akan menerima. Sebagai panutan itu tentunya memiliki sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya bersifat siddiq, benar atau jujur. Itu contoh wajib pada akal yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Jadi Rasul itu mempunyai sifat siddiq di antaranya. Mustahil Rasul itu berdusta. Nah, mustahil Rasul itu berdusta. Akal kita tidak menerima lamun Rasul itu berdusta. Masa beliau menyampaikan tentang keutamaan orang benar dan kerugian orang yang dusta, sidin yang memulai ada makin Allah. Ujar Nabi apa?
Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran itu, kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Jadi setiap orang yang benar, setiap orang yang bersifat jujur, itu pasti orangnya membawa kepada kebaikan untuk dirinya. Wa innal birra la yahdi ila jannah. Kebaikan itu membawa dia kepada masuk ke dalam surga. Kejujuran itu membawa dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqan. Dan bahwasanya seseorang, ini umum aja laki-laki dan binian, sungguh dia selalu benar, perbuatannya benar, perkataannya benar, hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga dia ditulis di sisi Allah pangkatnya siddiq, orang yang selalu benar. Ini pangkat pemberian Allah kepada orang yang selalu berkata benar atau berbuat benar, berkata jujur atau berbuat jujur. Allah beri pahala dan Allah beri titel orang tadi siddiq, orang yang selalu jujur atau benar. Nah sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada dosa. Orang yang berdusta itu pasti mendapat dosa. Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallah kadzaban. Dan bahwasanya seseorang selalu berkata dusta, berbuat dusta, sehingga dia ditulis di sisi Allah menjadi orang yang pendusta. Ya kadzab, bahasa Arabnya kadzab, orang yang sangat pendusta. Itu kata Rasulullah. Jadi kada mungkin Rasulullah menghadiskan ini lamun sidin berdusta, ada mungkin. Karena beliau adalah uswatun hasanah, ikutan yang baik. Artinya sidin dulu yang melaksanakan, baru sidin memerintah kepada Umar untuk melaksanakan yang baik-baik dan meninggalkan yang kada baik. Itu contoh mustahil yang wajib tadi. Jadi wajib pada akal kada menerima lamun tidak ada. Akal kada menerima lamun tidak ada. Kemudian yang kedua, hukum akal itu mustahil. Mustahil, barang yang tak dapat pada akal adanya, atau bahasa kitanya akal kada menerima lamun ada. Lamun barang itu nak ada, akal kada menerima adanya. Nah mustahil ini lawan dari wajib. Kalau wajib tadi akal kada menerima lamun kada ada, seperti sifat wujud Allah atau sifat siddiq Rasul. Nah mustahil Allah bersifat adam, artinya tiada, akal kita kada menerima lamun Allah Ta'ala itu bersifat adam atau tiada, mustahil. Atau Rasul tadi, Rasul wajib bersifat siddiq, maka mustahil bersifat kadzibun, dusta. Akal kita kada menerima lamun Rasul itu berdusta, karena beliau tadi uswatun hasanah, ikutan yang bagus, contoh yang bagus, tauladan yang bagus bagi umat-umatnya. Nah sebagai tauladan tentunya memperbuat yang terbaik sehingga ditiru, dicontoh oleh umat-umat kemudian. Itu mustahil. Jadi Allah mustahil bersifat adam. Allah wajib bersifat kudrat misalnya. Allah wajib bersifat kudrat, mampu, kuasa. Akal kita kada menerima lamun Allah Ta'ala itu kada kuasa, lemah. Nah mustahil tak? Akal kita kada menerima, menolak lawan Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Jadi Allah Ta'ala wajib bersifat kudrat, kuasa. Mustahil Allah itu bersifat ajizun, lemah. Karena kalau Allah Ta'ala lemah, tentunya kada ada alam ini. Orang lemah bisa bapak dah. Orang lemah bisa bapak, kada bisa bapak Allah orang lemah. Nah jadi mustahil Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Wajib bersifat kudrat, mampu atau kuasa.
Allah dengan sifat kudratnya mampu mengolah langit 7 lapis, bumi dan segala isinya, termasuk menciptakan kita manusia. Itu mustahil. Yang ketiga, jaiz, artinya harus. Apa arti harus? Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Adakah barang itu akal menerimanya? Nah, ini berkaitannya dengan alam semesta. Kalau masalah wajib tadi, wajib itu berkaitan dengan Allah dan Rasul. Ini perlu anak sekalian pahami. Kalau wajib berkaitan dengan sifat Rasul, sifat Allah dan sifat Rasul yang wajib. Kalau mustahil berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul yang mustahil. Hanya lawan daripada yang wajib. Nah, yang ketiga harus ini berkaitan dengan alam. Berkaitan dengan alam. Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Adakah akal kita menerimanya? Contohnya alam semesta nih. Alam semesta, langit dan isinya, bumi dan isinya. Apa yang ada antara keduanya? Ini alam. Nah, adanya alam ini, adanya langit, adanya bumi, adanya apa yang ada antara keduanya atau tiadanya, itu akal kita menerimanya. Anak Tuhan ulahkah alam ini atau anak adakah alam ini? Akal kita menerima itu harus pada akal. Cuman Allah berkehendak menciptakan alam. Jadi seandainya alam nih kada diulah oleh Allah harus saja. Kada bapalan Allah, ya Allah juga pun hak. Kada apa-apa. Cuman Allah menghendaki mengolah alam. Nah, karena Allah menghendaki mengolah alam, maka alam ini ada. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cuman Allah menghendaki ada. Nah, alam ini adanya alamkah tidak ada tuh ya Allah harus saja kada wajib kada Allah kada wajib mengolah alam. Allah kada wajib kada mengolah alam, tapi harus dia bagi Allah mengolah alam. Nah, Allah berkehendak alam ini diulasidin, maka adalah alam ini. Jadi ada langit dan isi-isinya, ada bumi dan isi-isinya, ada antara langit dan bumi dan isinya termasuk kita. Jadi kita ini alam sebenarnya. Kita ini alam. Arti alam itu masih Allah, apa-apa yang bukan selain Allah itu alam. Apa-apa yang bukan selain Allah itu alam. Sampai 3, langit dan isinya itu alam karena bukan Allah. Bumi dan isinya itu alam karena bukan Allah. Apa yang ada antara keduanya itu alam karena bukan Allah. Jadi alam itu masih Allah, apa-apa yang selain daripada Allah. Jadi adanya alam ini bagi Allah itu harus. Cuman Allah menghendaki tadi Allah mengolah alam. Apa hikmahnya ya? Hikmahnya Allah mengolah alam itu apa ya? Hikmahnya Allah mengolah alam supaya alam itu kenal dengan yang menciptakan. Supaya alam nih mengenal zat yang menciptakannya. Itu hikmahnya. Bukan apa-apa. Jadi hikmahnya Allah mengolah alam ini supaya alam ini tahu siapa yang menciptakannya. Tahu siapa yang menciptakannya. Dalam sebuah diskusi disebutkan kuntu kanzan makhfiyan, dulunya ya Tuhan lagi sebelum ada alam nih, sebelum adanya langit dan isinya, bumi dan isinya dan apa antara keduanya belum ada lagi.
kanzan makhfiyan, aku ini seperti peti nan tersembunyi. Kada dan tahunya seperti bukan Allah Ta'ala atau peti adalah ini, tolong dipahami oleh anak-anak sekalian. Dulunya aku seperti ini, seperti bukan peti, ada seperti peti perbendaharaan nan tersembunyi. Hanya kada dan tahunya tak? Selain Allah jangan tahu. Fa ahbabtu an urafa, maka aku senang, aku suka, aku ini dikenal. Nah ini, jadi sejenak katuju bandar dikenal. Maka ada hanya Allah dan sifat-sifatnya. Nah kayak apa hendak mengenal yang lain pada Allah belum diciptakan. Lalu fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Karena Allah tadi ketujuh benar dikenal, lalu siapa yang mengenal selain Allah, maka Allah ciptakan makhluk. Fa khalaqtul khalqa. Fa khalaqtul khalqa. Kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an urafa, maka aku ingin untuk dikenal. Karena Allah Ta'ala ingin dikenal, suka dikenal, lalu dinolak, fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arafuni, maka dengan sebab aku jualah menciptakan makhluk. Arafuni, mereka kenal dengan aku. Mereka kenal dengan aku. Nah makanya dalam Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tafsirnya illa liya'rifun, kecuali mereka kenal dengan aku. Jadi hikmahnya Allah menciptakan manusia dan jin supaya manusia dan jin ini mengenal yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kenal. Nah makanya kita belajar ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Jadi kita kenal wujud lawan Allah karena kita sudah mempelajari ilmu tauhid. Namun kada belajar ilmu tauhid, maka kada bujur lagi pengenalannya kepada Allah. Bapak mengharapkan kepada kalian semua, tetaplah selalu membuka setiap Jumat pagi majelis ta'lim yang Bapak berikan kepada kalian. Nah, ini mengharapkan Bapak mengharapkan sekali agar kalian itu membuka kegiatan majelis kita yang biasanya kita lakukan secara tatap muka. Tapi berhubung ada pandemi, maka kegiatan ini kita laksanakan dengan cara daring. Jadi Bapak mengharapkan kepada kalian semua, marilah kita sama-sama mempelajari ilmu tauhid dengan sebaik-baiknya untuk modal kita dalam melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang beragama. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk Bapak pribadi dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita dunia dan akhirat. Ala hadiniyat wa ala kulli ma nabi salatu salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jmilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا متبعا هواه اللهم صل قلوبنا وعيب معلمنا عنا ولا تذهب بركات منا يا كريم اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات ونعوذ بك من الكبر والرياء والعجب والحسد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.